Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Biokimia Pangan kelas RC. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sebelum masuk ke video penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Vanessa Gabriela dengan NIM 122350151. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Febi Laurencia dengan NIM 122350150. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ventriana Salma dengan NIM 122350156 dari kelas Biokimia Pangan RC. Perkenalkan, nama saya Lestari Tesalonika Pangaribuan dengan NIM 122350130. Perkenalkan, aku Muhammad Husnal Falah dengan NIM 122350117 dari kelompok 2 Biokimia Pangan RC. Kalian tahu nggak sih apa itu asam amino? Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang memiliki fungsi metabolisme dalam tubuh dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Biasanya, protein akan dipecah dengan melalui metabolisme yang menghasilkan molekul-molekul kecil yang akan menjadi bahan untuk proses biosintesis. Selanjutnya adalah tahap-tahap dari sintesis asam amino. Kita akan membahas mulai dari proses sintesis asam amino. Bisa dilihat pada gambar, diawali dengan glukosa. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada glukosa 6-fosfat terdapat 2 jalur oksidasi nih, yaitu jalur pentasa fosfat dan jalur glikolisis. Pada jalur pentasa fosfat, glukosa 6-fosfat akan dioksidasi menjadi ribosa 5-fosfat, di mana ribosa 5-fosfat nantinya akan menghasilkan asam aminohistidin dan asam aminoserin. Jika pada jalur glikolisis, glukosa 6-fosfat akan dioksidasi menjadi 3 fosfogliserat, di mana 3 fosfogliserat ini bisa menghasilkan juga asam aminoserin. Nah, 3 fosfogliserat nantinya akan diubah menjadi fosfoenol pirufat, yang dimana fosfoenol pirufat ini bisa menghasilkan asam aminofenilalanin, asam aminotirosin, dan asam aminotriptofan. Tapi fosfoenol pirufat dibantu dengan eritrosa 4-fosfat. Lalu, fosfoenol pirufat ini juga nantinya akan diubah menjadi pirufat. Pirufat bisa menghasilkan asam aminoalanin, asam aminovalin, asam aminoisoleusin, dan asam aminoleusin. Nah, pada tahap pirufat nantinya akan memasuki tahap siklus Krebs. Nah, di mana nanti akan terbagi 2 jalur pula yang dioksidasi oleh asam sitrat. Nah, jalur pertama adalah oksaloasetat. Oksaloasetat ini nanti akan menghasilkan aspartat, di mana aspartat nanti akan menghasilkan asam amino asparagin, asam amino metionin, asam amino trionin, dan asam amino lisin. Lalu, pada jalur oksidasi asam sitrat yang kedua, yaitu ketoglutarat, dia akan menghasilkan glutamat, di mana glutamat nantinya akan menghasilkan glutamin, asam aminoprolin, dan asam aminoarginin. Lalu, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, berikut juga terdapat proses sintesis asam amino secara singkat. DNA terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilisator, yaitu RNA polimerase, untuk datang ke DNA, membuat cetakannya, dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Dan proses ini dapat kita sebut dengan transkripsi. Proses translasi. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. mRNA sendiri berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein.
Kemudian terdapat gambaran proses transkripsi dan juga translasi. Pada proses ini, kodon DNA akan masuk ke tahap transkripsi, kemudian berubah menjadi mRNA, dan kemudian mRNA akan masuk ke proses translasi yang akan diubah menjadi protein atau asam amino. Asam amino esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga harus ditambahkan atau diasup dari luar tubuh dalam bentuk makanan ataupun minuman. Nah, berikutnya ada apa aja sih jenis asam amino esensial? Asam amino esensial itu yang dapat diperoleh dari makanan dan minuman diantaranya ada histidin, lisin, isoleusin, leusin, fenilalanin, metionin, valin, treonin, maupun triptofan. Asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa. Asam amino non-esensial memiliki peran penting dalam tubuh, termasuk dalam fungsi kekebalan, produksi energi, produksi protein, enzim, hormon, kolagen, pengaturan ekspresi gen, dan mendukung fungsi otak dan sistem saraf. Terdapat beberapa jenis asam amino non-esensial, yaitu tirosin yang berperan dalam pembentukan hormon tiroid, alanin yang berperan dalam proses pembentukan glukosa, asparagin yang berperan dalam pembentukan nukleotida, prolin yang berperan untuk pembentukan kolagen pada tubuh, aspartat yang berperan dalam pembangkit neurotransmisi di otak dan saraf otot, lisin yang membantu pembentukan kolagen pada tubuh, serin yang berperan untuk pembentukan fosfolipid dan sistein, glutamat yang berperan dalam fungsi saraf dan pembentukan glutathione, glutamin yang menjaga barrier dari usus dan mencegah kondisi leaky gut, dan sistein yang berperan dalam pembentukan glutathione yang merupakan antioksidan kuat dalam tubuh. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang sintesis asam amino. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat memberi pengetahuan lebih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.